Pernah tidak kamu merasa hidup kayak ruang tunggu yang gak pernah dipanggil? Kamu ada, tapi gak ada yang ngaku kamu penting. Bahkan Tuhan kayaknya gak pernah noleh ke arahmu. Dan tiba-tiba muncul pertanyaan kecil yang mematikan. Kalau aku gak pernah dilihat Tuhan, masih layakkah aku hidup? Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut dengan invisible syndrome. Orang yang merasa tak terlihat bukan karena matanya buta, tapi karena jiwanya tidak pernah dipanggil. Studi dari University of Michigan menyebutkan bahwa rasa diabaikan bisa berdampak lebih merusak daripada dibenci, karena setidaknya yang dibenci masih dianggap ada. Dan dari banyak kita, mungkin kamu juga lebih sering jadi hantu ketimbang manusia, bukan mati, tapi nggak dilihat. Di psikologi, ada satu kebutuhan dasar manusia yang sering dilupakan, ingin diakui keberadaannya. Kita bukan cuma butuh makan atau cinta, kita butuh dilihat. Ketika bayi lahir dan gak ditatap oleh ibunya, mereka tumbuh dengan luka psikis yang gak bisa dilihat MRI. John Sartre bilang, "Aku sadar bahwa aku ada karena orang lain menyadari aku ada." Lalu, bagaimana dengan Tuhan? Kalau orang lain gak melihatmu, mungkin itu wajar. Tapi kalau Tuhan pun gak melihatmu, apakah kamu cuma gangguan visual dari semesta? Oh Tuhan, aku lahir tanpa seremoni, tanpa nyanyian malaikat atau bau dupa suci. Aku hanya muncul di antara luka ibuku yang tak sempat menamai harap, di lorong sempit di mana doa hanyalah gema yang bosan sendiri. Tuhan, jika Engkau maha melihat, kenapa mataku sendiri yang harus menanggung semua pandangan? Kenapa aku menjadi tontonan, tapi tak pernah menjadi makna? Malam-malamku berisi candaan setan dan denguran langit yang tidak pernah bangun untuk sekedar berkata, "Aku melihatmu." Maka jangan salahkan aku bila aku mulai bertanya, apakah surga hanya grup elit dan aku undangan yang tercecer? Kita ini makhluk yang haus pengakuan, tapi ironisnya kita nyari validasi dari entitas yang mungkin gak pernah aktif login sejak penciptaan. Kamu yakin Tuhan gak melihatmu? Atau kamu cuma gak merasa cukup penting untuk diperhatikan? Tapi tunggu, gimana yang kamu sebut gak dilihat Tuhan? Itu cuma salah pengertian manusia yang terlalu pingin spotlight. Filsafat Zen bilang, kesadaran adalah mata Tuhan yang tersembunyi di balik matamu. Jadi, ketika kamu merasa gak dilihat, bukan berarti Tuhan gak melihatmu, tapi mungkin kamu sendiri sedang menutup mata Tuhan dalam dirimu. Ada mata di dalamku yang dibutakan oleh kecewa. Ada Tuhan di nadiku yang kubungkam karena sunyi. Dan mungkin bukan Dia yang menjauh, tapi aku yang membunuh sinyalnya perlahan-lahan. Albert Camus pernah bilang, satu-satunya pertanyaan filosofis yang penting adalah, apakah hidup ini layak dijalani? Dan Camus memilih menjawabnya, ya, dengan memberontak secara sadar dalam dunia yang absurd. Kita hidup bukan karena dilihat, tapi karena kita sendiri memutuskan untuk melihat. Neuroscience mencatat, ketika seseorang merasa tak dilihat, korteks prefrontal mereka mati suri. Mereka berhenti berimajinasi, kehilangan tujuan, lalu mulai kosong dan membosankan. Tapi di sisi lain, kitab sufi bilang, kamu bisa hidup dalam kekosongan dan justru bertemu Tuhan di sana. Jadi, mana yang benar? Sains bilang, dilihat sama dengan hidup. Sufi bilang, dalam gelap sama dengan Tuhan. Mungkin jawabannya bukan memilih. Mungkin tugas kita adalah bertahan, bahkan saat
dilupakan oleh segalanya. Psikolog Viktor Frankl menulis, hidup bukan tentang apa yang kita harapkan dari dunia, tapi apa yang dunia harapkan dari kita. Kamu mungkin gak pernah merasa dilihat oleh Tuhan, tapi mungkin kamu yang diminta melihat dunia dari sisi yang Tuhan sembunyikan. Apa jadinya kalau bukan untuk dilihat, tapi untuk membawa cahaya ke tempat yang tak dilihat siapapun? Aku tidak tahu kenapa aku lahir, tapi jika ada tempat di mana cahaya enggan mampir, mungkin aku harus jadi nyala kecil, bukan terang penuh, hanya bara. Jika Tuhan tak pernah memanggilku, maka biarkanlah aku menjadi bisu yang menunggu, tapi tidak mati. Mari kita naik satu level absurd lagi. Gimana kalau hidupmu memang bukan buat kamu? Gimana kalau kamu ini cuma semacam penanda jalan, sebuah karakter pembantu, atau figuran dalam kisah orang lain yang muncul 3 detik di panggung cuma buat jadi cermin? Mungkin kamu dilahirkan bukan untuk dilihat, tapi untuk melihat, untuk menyelamatkan satu manusia yang hampir mati karena gak dianggap. Dan tahu gak apa yang paling ironis? Di saat kamu berhenti minta dilihat, kamu justru jadi tokoh utama yang paling dilihat oleh Tuhan, karena kamu jadi alat untuk bicara di dunia yang terlalu bising, terlalu cepat, dan terlalu membosankan untuk mendengar. Kalau video ini bikin kamu mikir sebentar, anggap saja kita barusan sama-sama dilihat. Gak usah like, gak usah subscribe. Tapi kalau kamu mau, lihatlah satu orang hari ini yang kamu yakin udah gak lama dilihat siapa-siapa. Mungkin itu cara Tuhan pakai kamu. Dan kalau kamu tetap ingin balas budi, kamu tahu tombolnya ada di mana. Kalau kamu merasa tak dilihat Tuhan, bukan berarti kamu salah. Mungkin kamu satu dari sedikit jiwa yang dilatih dalam sunyi, bukan dipuja dalam terang. Dan kalau kamu masih hidup, masih bisa nangis, masih bisa nanya hal absurd ini, berarti kamu belum selesai. Berarti kamu layak.